Hello, Miss. Let me introduce myself. My name is Carmila Ariade Oroju from class PPNA. Now I will present a biology assessment about human chromosome. Definition of chromosome. Chromosomes are the carrier of gene in the cell nucleus. Chromosome come from Yunani, which consists of two words, namely chrome, which means color, and the word soma, which means body. In the simple terms, the terms chromosome can be interpreted as a body that can absorb color. Chromosome is a genetic unit that is present in every cell nucleus in all living things. Chromosomes are made up of a long series of molecules arranged with protein and DNA. Jadi, kromosom ini adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu chrome yang artinya berwarna dan soma yang artinya tubuh atau badan. Secara sederhana, istilah kromosom ini dapat diartikan sebagai badan yang dapat menyerap warna. Kromosom juga merupakan sebuah unit genetik yang ada di dalam inti sel semua makhluk hidup. Kromosom terdiri dari serangkaian panjang molekul yang diatur oleh protein dan DNA. Chromosomes are composed of DNA molecules that carry genetic information. Therefore, chromosomes have an important meaning in genetics. Chromosomes were first discovered by Stefan Nageli in 1824, but the term chromosome was first coined by Waldeyer in 1888, which means colored body. Will Morgan in 1999 discovered the function of chromosome in the transfer of genetic material. Jadi, kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetika atau informasi genetika. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Kromosom pertama kali ditemukan oleh Stefan Nageli pada tahun 1824. Namun, istilah kromosom baru dicetuskan pertama kali oleh Waldeyer pada tahun 1888 yang artinya badan berwarna atau colored body. Sedangkan Morgan pada tahun 1993 menemukan fungsi kromosom dalam pemindahan materi-materi genetik. Second, chromosome theory. The Bouverie-Sutton theory of chromosome, also known as the theory of chromosome inheritance or the Sutton-Bouverie theory, is a fundamental unifying theory of genetics that identifies chromosome as carrier of genetic material. This correctly explains the mechanisms underlying the law of inheritance by identifying chromosome with the period factor or particle regulated by the law of Mendel. Chromosome theory is a structure in the cell in the form of a long series of molecules consists of transcription factors found in several series and including gain for regulatory element and nucleotide sequence. This simply states that chromosomes, which are seen in all dividing cells and are passed from one generation to the next generation, are the basis for all genetic inheritance. Over a period of time, random mutation
create change in the DNA sequence of a gene. Genes are located on chromosome. Teori kromosom Boveri-Sutton atau juga dikenal sebagai teori pewarisan kromosom atau teori Sutton-Boveri adalah teori pemersatu fundamental dari genetika yang ingin mengidentifikasi kromosom sebagai pembawa materi genetik. Ini dengan benar menjelaskan mekanisme yang mendasari hukum pewarisan Mendel dengan mengidentifikasi kromosom dengan faktor berpasangan atau partikel yang dibutuhkan oleh hukum Mendel. Teori kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Ini secara sederhana menyatakan bahwa kromosom yang terlihat di semua sel yang membelah dan terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah dasar untuk semua pewarisan genetik. Selama periode waktu tertentu, mutasi acak menciptakan perubahan dalam urutan DNA suatu gen. Gen terletak di dalam kromosom. Human chromosome, the number of chromosomes in human. Normally, the number of chromosomes in each human cell is 23 pairs or 46 pieces, with one pair of which is the sex chromosome that determines human sex, while the other 22 pairs are called autosomal chromosomes. The human chromosomes are paired with half coming from the mother and half from the father. Men and women have different sex chromosomes. Male sex chromosome consists of one X chromosome and one Y chromosome. Meanwhile, women have two X chromosomes. The X chromosome is obtained from the mother, and the father can donate X or Y chromosome. This means the chromosome inherited from the father will determine whether the child will be born male or female. Jumlah kromosom pada manusia. Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang di antaranya adalah kromosom seks yang akan menentukan jenis kelamin manusia. Sementara 22 pasang lainnya disebut kromosom autosomal. Kromosom manusia berpasang-pasangan, dengan setengahnya berasal dari ibu, sedangkan setengahnya lagi berasal dari ayah. Pria dan wanita memiliki kromosom seks yang berbeda. Kromosom seks pada pria terdiri dari satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X. Kromosom X didapatkan dari ibu dan ayah, bisa menyumbangkan kromosom X maupun Y. Ini berarti kromosom yang diturunkan dari ayahlah yang akan menentukan apakah sang anak akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Systematically, the chromosomes are divided into two types, namely 22 pairs of autosome or somatic chromosome consists of 44 pairs and is not related to gender determination. Two pairs of gonosome or sex chromosome, namely X and X for women and X and Y for men, their chromosomes are related to sex determination. Secara sistematis, kromosom dibagi menjadi dua tipe, yaitu autosom atau kromosom somatis berjumlah 22 pasang atau 44 buah dan
tidak berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. Yang kedua, gonosom atau kromosom seks berjumlah sepasang atau dua buah, yaitu X dan X untuk wanita serta X dan Y untuk pria. Kromosom ini berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. The function of human chromosome. The main function of the human chromosome is to ensure that the DNA remains in place during cell division, so that it can be evenly distributed between cells. Chromosomes also play a role in ensuring that the DNA duplication process occurs properly. Fungsi kromosom manusia yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Human chromosome structure. 1. Chromatids, which are the part of the chromosome arm that will be tied to each other. These two twin chromatids will be bound by the centromere. 2. Centromere is a very important structure in this part of the chromosome arms attached to each other at each part of the poles of division. 3. Chromere is a bead-shaped structure which is an accumulation and chromatid material which will sometimes be seen in the cleavage of the interphase period. 4. Telomeres are a section containing DNA on chromosome whose function is to maintain the stability of the end of the chromosome so that the DNA will not be broken down. Struktur kromosom. Yang pertama, kromatid merupakan di mana bagian lengan kromosom yang akan terikat satu sama lainnya. Dua kromatid kembar ini akan diikat oleh centromer. Kedua, centromer adalah suatu struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. 3. Kromer merupakan suatu struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dan materi kromatid yang kadang-kadang akan terlihat pada pembelahan massa interfase. 4. Telomer adalah suatu bagian berisi DNA pada kromosom yang fungsinya untuk dapat menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak akan terurai. Chromatin sex. Chromatin is a fine thread in the prokaryotic and eukaryotic nucleus, contains genetic material and consists of nucleoproteins, which are a combination of nucleic acid in the form of DNA and proteins in the form of histone and non-histone. Kromatin adalah benang halus dalam inti prokaryotik dan eukaryotik, mengandung materi genetik, dan terdiri dari nukleoprotein, yaitu gabungan asam nukleat berupa DNA, dan protein berupa histon dan non-histon. Sex chromatin is a special chromatin found in many cells associated with sex chromosome. Chromatin sex is divided into 1. Chromatin X corresponds to the X chromosome. Chromatin X can be seen in the cell nucleus in the form
of a bar body and drumstick. 2. Chromatin Y is linked to the Y chromosome. Chromatin Y can be seen in the form of fluorescence body. Chromatin 6 merupakan chromatin khusus yang dijumpai pada banyak sel yang berkaitan dengan kromosom seks. Chromatin 6 dibedakan atas. Yang pertama, chromatin X berkaitan dengan kromosom X. Chromatin X dapat dilihat pada inti sel dalam bentuk bar body dan drumstick. 2. Chromatin Y berkaitan dengan kromosom Y. Chromatin Y dapat dilihat dalam bentuk fluorescensi body. That's all my presentation and thank you. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.